warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dea Permitasari dan teman saya Tiara Cika Utami. Kami dari kelas D Pendidikan Matematika akan menjelaskan tentang aljabar. Pertama, pengertian aljabar. Apa sih aljabar itu? Aljabar adalah suatu bentuk dari ilmu matematika yang membahas tentang suatu penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan memakai simbol pengganti, konstanta, dan variabel. Nah, di dalam aljabar juga memiliki unsur-unsur. Yang pertama ada koefisien, yaitu angka yang mengiringi variabel. Yang kedua ada variabel, yaitu lambang untuk bilangan yang belum diketahui. Dan biasanya variabel ini dilambangkan oleh huruf-huruf kecil seperti X, Y, Z, A, B, C, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada konstanta, yaitu suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan itu sendiri dan tidak diiringi oleh variabel di belakangnya. Pada contoh 6x min 8 bisa kita uraikan bahwa 6 itu merupakan koefisien dari x dan x itu merupakan variabel dan min 8 merupakan konstanta. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Selanjutnya kita akan membahas suku pada aljabar. Yang pertama ada suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya 4x dan min 3x. Dapat kita lihat bahwa 4x dan min 3x itu memiliki variabel yang sama, yaitu berupa x. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 4x dan min 3x itu merupakan suku sejenis. Selanjutnya ada suku tak sejenis. Suku tak sejenis ini merupakan kebalikan dari suku sejenis, yaitu di mana suku yang memiliki variabel dan pangkat yang berbeda. Contohnya 4x dan min 5y kuadrat. Dapat kita lihat bahwa 4x dan min 5y kuadrat itu memiliki variabel yang berbeda. Yang pertama, pada 4x terdapat variabel x dan pada min 5y kuadrat terdapat variabel y kuadrat. Sehingga dapat diketahui bahwa 4x dan min 5y kuadrat merupakan suku tak sejenis karena variabelnya yang berbeda. Dan selanjutnya ada suku 1, suku 2, dan suku 3. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Maksudnya di sini suku 1 yaitu hanya memiliki satu suku dan tidak dioperasikan oleh penjumlahan ataupun pengurangan. Contohnya 6x, 4ab kuadrat, min 7xy. Dari contoh tersebut hanya terdiri dari satu suku, tidak ada operasi penjumlahan ataupun pengurangan di dalamnya. Selanjutnya ada suku 2. Suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Maksudnya, suku 2 yaitu suatu bentuk aljabar yang di dalamnya terdapat dua suku dan dihubungkan oleh satu operasi, baik itu bersifat penjumlahan ataupun pengurangan. Contoh 4x plus 7. Di dalam contoh tersebut terdapat dua suku, yang pertama 4x dan yang kedua 7. Dan di dalamnya terdapat satu operasi penjumlahan. Sehingga dapat kita ketahui bahwa 4x plus 7 merupakan suku 2. Dan yang terakhir ada suku 3. Suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Yaitu di sini maksudnya adalah bentuk aljabar yang memiliki 3 suku dan dihubungkan oleh dua operasi, baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Pada contoh x kuadrat min x plus 3. Di situ terdapat 3 suku. Yang pertama ada x kuadrat, yang kedua ada min x, dan yang ketiga ada plus 3.
Dan di dalam bilangan itu terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa x kuadrat min x plus 3 merupakan contoh dari suku 3. Selanjutnya ada operasi hitung aljabar. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Di sini kita memiliki contoh soal, yaitu 6x plus 2y min 3x plus 4 min 5. Kita akan mencari bentuk sederhananya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengelompokkan suku sejenis dengan suku sejenis. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, suku sejenis yaitu suku yang memiliki variabel yang sama. Maka di situ kita punya 6x dan min 3x. Di situ dia merupakan suku sejenis. Dan selanjutnya ada plus 2y dan plus 4y. Sedangkan min 5 itu dia sendiri, tidak memiliki pasangan. Maka kita akan tulis di belakang. Pertama kita jumlahkan terlebih dahulu suku-suku sejenisnya. 6x dikurang 3x dihasilkan 3x. Dan plus 2y ditambah 4y, maka dihasilkan 6y. Dan min 5 diturunkan ke bawah. Jadi, kita dapatkan bahwa bentuk sederhana dari 6x plus 2y min 3x plus 4y min 5, yaitu bentuk sederhananya adalah 3x plus 6y min 5. Selanjutnya ada perkalian pada aljabar. Di sini kita punya contoh x dikali y sama dengan xy. Karena dia bukan suku sejenis, maka kita akan tulis xy saja. Dan yang selanjutnya ada 5x dikali 2y. Soal dalam bentuk seperti ini kita dapat mengalihkan koefisiennya saja, yaitu ada 5 dan 2. Maka 5 dikali 2 yaitu 10 dan xy. Jadi hasilnya 5x dikali 2y sama dengan 10xy. Lalu contoh yang ketiga ada x kuadrat dikali 4y kuadrat. Dan perlu kita ketahui bahwa variabel yang depannya tidak memiliki angka, sebenarnya ia memiliki angka 1 di depannya. Tapi karena dia hanya 1, maka dari itu tidak ditulis. Jadi x kuadrat ini sama dengan 1x kuadrat. Maka dapat kita kalikan koefisien dengan koefisiennya, yaitu 4 dikali 1 sama dengan 4, x kuadrat tinggal kita tulis di belakangnya, dan diikuti dengan y kuadrat. Jadi hasil perkalian dari x kuadrat dikali 4y kuadrat sama dengan 4x kuadrat y kuadrat. Selanjutnya distributif perkalian pada aljabar. Secara umum, sifat distributif ini berarti operasi hitung yang digunakan dengan cara mengombinasikan atau menggabungkan bilangan hasil operasi dengan elemen kombinasi yang ada. Contoh, A dalam kurung B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Mengapa dapat dihasilkan seperti ini? Karena A dalam kurung B ditambah C itu ada angka yang di luar kurung dan angka yang di dalam kurung. Maka kita bisa mengalihkan angka yang di luar kurung ke yang dalam kurung. Jadi A dikali B menghasilkan AB dan A dikali C menghasilkan AC. Karena tandanya positif, maka dihasilkan AB plus AC. Dan contoh yang kedua ada A dalam kurung B dikurang C. Dan dihasilkan AB min AC. Sebenarnya ini konsepnya sama seperti contoh yang pertama, hanya saja dia beda di tandanya. Kalau yang pertama tandanya positif dan yang kedua tandanya negatif. Contoh yang ketiga ada dalam kurung A plus B dan dalam kurung C plus D. Sama saja sebenarnya kita mengalihkan yang di dalam kurung ini. Jadi ini konsepnya perkalian silang. A dikali C,
A dikali D, lalu B dikali C, dan B dikali D. Dan menghasilkan A dikali C menghasilkan AC, A dikali D menghasilkan AD, dan B kali C menghasilkan BC, dan B kali D menghasilkan BD. Dan diikuti dengan tandanya sesuai dengan soalnya. Jika tandanya positif, maka dia menjadi positif, dan jika tandanya negatif, maka dia menjadi negatif. Dan pada contoh keempat, yaitu dalam kurung A min C, dalam kurung C min D. Contoh keempat ini sama dengan contoh ketiga, hanya saja dia beda di tandanya. Yang ketiga tandanya positif, dan yang keempat tandanya negatif. Jika tandanya positif, maka dia mengikuti, hasilnya juga akan positif. Dan jika tandanya negatif, maka ia hasilnya juga akan negatif. Untuk lebih memahami konsep dari contoh di atas, mari simak contoh soal di bawah ini. Contoh soal yang pertama, 6 dikali dalam kurung X ditambah Y ditambah Z sama dengan, jadi tinggal kita kalikan aja. 6 dikali X menghasilkan 6X, 6 dikali Y menghasilkan 6Y, dan 6 dikali Z menghasilkan 6Z. Sehingga hasil dari 6 dikali dalam kurung X ditambah Y ditambah Z adalah 6X ditambah 6Y ditambah 6Z. Untuk contoh soal yang kedua, kita memiliki soal 7A ditambah 3B dikali dalam kurung A ditambah B sama dengan. Untuk bentuk soal seperti ini, kita dapat menyelesaikan dengan cara perkalian silang, yaitu caranya 7A dikali A, lalu 7A dikali B, 3B dikali A, dan 3B dikali B. 7A dikali A menghasilkan 7A kuadrat, lalu 7A dikali B menghasilkan 7AB, dan 3B dikali A menghasilkan 3AB, dan 3B dikali B menghasilkan 3B kuadrat. Lalu kita bisa mencari suku yang sejenis. Apabila ada suku yang sejenis, maka kita dapat menjumlahkan, dan jika tidak, kita cukup menurunkannya saja. Kita lihat 7A kuadrat. Karena 7A kuadrat merupakan suku tunggal, tidak memiliki suku yang sama, maka kita tinggal turunkan saja. Lalu 7AB dan 3AB merupakan suku sejenis karena variabelnya sama, maka kita dapat menjumlahkan kedua suku tersebut sehingga menghasilkan 10AB. Dan 3B kuadrat karena dia suku tunggal tidak memiliki suku yang sama, jadi kita cukup turunkan saja menjadi 3B kuadrat, sehingga hasil dari 7A ditambah 3B dikali A ditambah B sama dengan 7A kuadrat ditambah 10AB ditambah 3B kuadrat. Selanjutnya di sini ada pembagian. Langsung masuk ke contoh soal. Di sini kita memiliki contoh soal 12P kuadrat dibagi 4P sama dengan. Jadi kita bisa membagi angka 12 dengan 4. 12 dibagi 4 maka dihasilkan 3. Lalu P kuadrat dibagi P. Kita gunakan sifat bilangan berpangkat. Apabila bilangannya sama atau variabelnya sama, maka kita bisa mengurangkan pangkatnya. Seperti P kuadrat dibagi P, maka bisa kita hitung dengan cara P pangkat 2 dikurang pangkat 1, maka kita dapatkan P pangkat 1 atau P. Maka hasil dari 12P kuadrat dibagi 4P sama dengan 3P. Contoh soal yang kedua, 15X pangkat 3Y kuadrat dibagi dengan 5XY sama dengan. Pertama kita tuliskan penjabarannya terlebih dahulu, yaitu 15X pangkat 3Y pangkat 2 per 5XY. Lalu kita bisa membagi 15 dengan 5 sehingga dihasilkan 3. Lalu X pangkat 3 dibagi X. Maka kita bisa menghitung dengan cara X pangkat 3 dikurang pangkat 1. Kenapa dikurang pangkat 1? Karena X yang menjadi pembagi itu memiliki pangkat 1. Jadi kita cukup mengurangkan pangkatnya saja. X pangkat 3 dikurang pangkat 1 menghasilkan X pangkat 2.
dan Y pangkat 2 dibagi Y menghasilkan Y. Sehingga hasil dari 15X pangkat 3 Y pangkat 2 dibagi 5XY sama dengan 3X pangkat 2 Y. Perpangkatan aljabar. Perpangkatan bilangan aljabar merupakan perkalian berulang bilangan tersebut. Pada prinsipnya, ternyata rumus perpangkatan pada bentuk aljabar sama dengan perpangkatan pada bilangan bulat. Rumus perpangkatan secara umum yang pertama, ada A pangkat 2 itu sama dengan A dikali A, karena A pangkat 2 itu adalah A-nya ada 2 kali. Lalu B pangkat 3 itu sama dengan B kali B kali B. Lalu AB pangkat 2 itu sama dengan AB dikali AB. Lalu AB pangkat 3 sama dengan AB dikali AB dikali AB, atau AB-nya ada 3 kali. Jadi secara umum perpangkatan pada aljabar ini sama dengan perpangkatan pada bilangan bulat. Jika kalian sudah memahami konsep dari perpangkatan pada bilangan bulat, pasti akan paham juga perpangkatan pada aljabar. Operasi bentuk pecahan aljabar. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, 2/3x ditambah 3/4x dikurang 9/12x sama dengan. Langkah pertama adalah kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Karena di sini yang bisa dibagi 3x, 4x, dan 12x itu adalah 12x. Maka kita pakai 12x untuk menjadi penyebutnya. Kemudian langsung saja kita operasikan dengan cara 12x dibagi 3x sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 8/12 ditambah 12x dibagi 4 itu 3, dan 3 dikali 3 itu 9. Dan yang terakhir 12x dibagi 12x adalah 1. 1 dikali 9 itu 9. Jadi diperoleh 8/12x ditambah 9/12x dikurang 9/12x. Maka kita jumlahkan saja. 8 ditambah 9 itu 17. 17 dikurang 9 hasilnya adalah 8. Hasilnya diperoleh 8/12x. Karena ini masih bisa disederhanakan, maka kita buat yang paling sederhana yaitu 2/3x. Oke, next. Perkalian dan pembagian operasi bentuk pecahan aljabar. Contohnya yang pertama adalah 4x/5y dikali 8x/9y sama dengan. Langsung saja kita kalikan 4x dengan 8x, maka hasilnya 32x kuadrat. Dan 5y dikali 9y hasilnya 45y kuadrat. Maka diperoleh 32x kuadrat per 45y kuadrat. Kemudian contoh soal nomor 2 yaitu soal pembagian 2xy per 6 dibagi y per 9, hasilnya adalah. Nah, jika pembagian maka kita bisa menggunakan kali silang, yaitu kita tulis dulu yang depan 2xy per 6 dikali, ini dibalik ya, 9 jadi pembilang dan y jadi penyebut, yaitu 2xy dikali 9 adalah 18xy per 6y. Maka hasilnya 18xy per 6y itu bisa dibagi 18 dibagi 6 hasilnya 3. Y dibagi Y itu kan habis, jadi tinggal X ya, X-nya turun, jadi 3X. Maka hasil dari 2xy per 6 dibagi Y per 9 adalah 3X. Kemudian ada perpangkatan pecahan. Contohnya, yang pertama
dalam kurung 2 per 3A kuadrat adalah, maka kita bisa mengalihkan yang dalam kurung dengan pangkatnya. 2 dikali 2 sama dengan 4 per 3A dikali 2 sama dengan 9A kuadrat. Selanjutnya contoh soal nomor 2, yaitu dalam kurung XY per 2Z kuadrat pangkat 3. Maka bisa kita kalikan yang di dalam kurung dengan pangkat 3. X dikali pangkat 3 sama dengan X pangkat 3, Y dikali pangkat 3 sama dengan Y pangkat 3 per 2 dikali pangkat 3 sama dengan 8, Z kuadrat dikali pangkat 3 hasilnya adalah Z pangkat 6. Jadi diperoleh hasil X pangkat 3 Y pangkat 3 per 8Z pangkat 6. Kemudian cara memfaktorkan suku. Contohnya adalah faktorkanlah 6x min 8. Oke, mari kita bahas. 6x min 8 sama dengan, langkah pertama kita cari angka yang jika dikalikan bisa menghasilkan 6x dan min 8. Nah, di sini yang bisa menghasilkan 6x min 8 adalah angka 2 dikali dengan 3x min 4. Jadi kita tulis 2 kemudian dalam kurung 3x min 4. Caranya adalah kita kalikan angka 2 dengan 3x, hasilnya adalah 6x, dan kalikan 2 dengan min 4, yaitu hasilnya adalah min 8. Jadi faktor dari 6x min 8 adalah 2 dalam kurung 3x min 4. Lalu soal nomor 2, faktorkanlah 3x kuadrat min 9x sama dengan, caranya sama, yaitu kita cari angka berapa yang jika dikalikan menghasilkan 3x kuadrat dan menghasilkan min 9x. Maka di sini 3x jika dikalikan dengan x menghasilkan 3x kuadrat, dan jika dikalikan dengan min 3 menghasilkan min 9x. Next, kita akan bahas latihan soal. Yang pertama, jumlah dari 3x plus 6y min 4z dan 2x 5y min z adalah. Baik, mari kita bahas. Kita tulis dulu 3x plus 6y min 4z ditambah 2x min 5y min z sama dengan, langkah pertama kita kelompokkan suku yang sejenis dulu, yaitu 3x plus 2x plus 6y min 5y min 4z min z sama dengan 3x plus 2x hasilnya 5x plus 6y min 5y hasilnya y min 4z min z hasilnya adalah min 5z. Jadi hasil yang diperoleh adalah 5x plus y min 5z. Selanjutnya soal nomor 2, bentuk sederhana dari 6x kuadrat dikurang 27x dikurang 15x per x kuadrat min 25 adalah. Pembahasannya, 6x kuadrat dikurang 27x dikurang 15x per x kuadrat dikurang 25 sama dengan, kita faktorkan dulu bentuk 6x kuadrat dikurang 27x dikurang 15. Maka kita buat dulu dua tanda kurung seperti ini. Kita isi yang di sebelah kiri dulu di masing-masing tanda kurung, yaitu berapa dikali berapa yang hasilnya 6x kuadrat. Maka di sini kita tulis sebelah kiri tanda kurung pertama 6x, dan kita tulis di tanda kurung kedua sebelah kiri itu x. Jadi jika dikalikan x dikali x itu hasilnya 6x kuadrat. Maka kita cari untuk melengkapi tanda kurungnya, yaitu bilangan yang jika dikalikan menghasilkan min 15.
Dan selanjutnya kita coba untuk mengalikannya, maka hasilnya benar atau tidak ya. 6x dikali x sama dengan 6x kuadrat. 6x dikali min 5 sama dengan min 30x. Dan 3 dikali x itu 3x. Dan 3 dikali min 5 adalah min 15. Jadi 6x kita tulis, kemudian min 30x ditambah 3x itu min 27x, dan min 15 ditulis. Jadi benar ya cara memfaktorkannya seperti ini. Kemudian kita faktorkan yang bawah, yaitu x kuadrat min 25. Caranya sama, kita buat dulu 2 tanda kurung, lalu kita isi x semuanya yang sebelah kiri, karena ini x kali x sama dengan x kuadrat. Kemudian kita cari berapa kali berapa yang hasilnya min 25. Ya, 5 dikali min 5. Jadi kita tulis yang pertama x min 5 dan yang kedua x plus 5. Jika dikalikan, x dikali x sama dengan x kuadrat, x dikali 5 sama dengan 5x, min 5 dikali x sama dengan min 5x, dan min 5 dikali 5 sama dengan 25, yang hasilnya jika dijumlahkan x kuadrat min 25. Setelah semuanya difaktorkan, maka kita tinggal coret yang sama. Kan yang atas ini ada yang sama ya, x min 5, dan yang bawah juga x min 5. Kita coret saja. Jadi tinggal tersisa 6x plus 3 per x plus 5. Dan ini hasil akhirnya. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Pak Damar memiliki kebun yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 6x plus 4 cm dan lebar 3x plus 1 cm. Berapakah luas kebun Pak Damar? Nah, kita jika menemui soal cerita seperti ini, kita tulis diketahui terlebih dahulu. Panjangnya ada 6x plus 4 cm, lebar 3x plus 1 cm, dan ditanya berapakah luas kebun Pak Damar? Dan selanjutnya jawab. Ini pakai rumus luas persegi panjang ya, karena kebunnya berbentuk persegi panjang. Jadi kita tulis luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Kita masukkan angkanya. Panjangnya 6x plus 4 cm dikali lebarnya 3x plus 1 cm. Oke, tinggal kita operasikan saja. 6x dikali 3x sama dengan 18x kuadrat. Dan 6x dikali 1 sama dengan 6x. Lalu 4 dikali 3x itu 12x. Dan 4 dikali 1 itu 4. Kemudian kita kelompokkan suku yang sama untuk dijumlahkan. 18x kuadrat kita tulis karena tidak ada yang sama sukunya. Dan 6x ditambah 12x itu 18x, ditambah 4 kita tulis. Next, soal nomor 4. Kelereng Andi 5 lebih banyak daripada kelereng Putra. Kelereng Larvi 2 kali lebih banyak dari kelereng Andi. Jika Putra memiliki n kelereng, maka berapakah jumlah kelereng mereka bertiga dalam variabel n? Nah, kita tulis diketahui terlebih dahulu. Kelereng Putra sama dengan n. Kelereng Andi sama dengan 5 plus n. Kenapa? Karena 5 lebih banyak, jadi ditambah. Dan kelereng Raffi sama dengan 2 dikali 5 ditambah n. Kenapa? Karena 2 kali lebih banyak. Maka ini 2 kali lebih banyak dari kelereng Andi. Langsung saja kita jumlahkan semuanya. Kelereng Putra ditambah kelereng Andi tambah kelereng Raffi. Langsung saja kita jumlahkan seluruhnya.
kelereng Putra ditambah kelereng Andi ditambah kelereng Raffi sama dengan N ditambah 5 plus N ditambah 2 kali 5 plus N. Nah, kita kalikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung ya. 2 dikali 5 sama dengan 10, lalu 2 dikali N sama dengan 2N. Jadi semuanya N ditambah 5 ditambah N ditambah 10 ditambah 2N sama dengan, kita kelompokkan yang sukunya sama, yaitu N ditambah N 2N, 2N ditambah 2N adalah 4N, ditambah 5 ditambah 10 itu 15. Jadi hasilnya adalah 4N plus 15. Selanjutnya soal terakhir, yaitu terdapat sebuah balok yang memiliki panjang 2 kali lebar balok dikurang 2 dan tingginya 2 kali lebar balok ditambah 5. Jika lebar balok X cm, maka berapakah volume balok tersebut? Kita tulis diketahui lebar sama dengan X. Panjangnya itu berarti jika 2 kali lebar balok maka 2X dikurang 2 cm. Tingginya 2 kali lebar balok itu 2X ditambah 5. Cara mengerjakannya yaitu kita pakai rumus volume balok. Maka rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya, panjangnya 2X min 2, lebarnya itu X, dikali tingginya 2X plus 5. Sama dengan, kita kalikan terlebih dahulu panjang dan lebarnya. 2X dikali X itu 2X kuadrat, dan min 2 dikali X itu min 2. Kemudian dikalikan tingginya, 2X kuadrat dikali 2X sama dengan 4X pangkat 3, dan 2X kuadrat dikali 5 sama dengan 10X kuadrat. Kemudian min 2X dikali 2X adalah min 4X kuadrat, dan min 2X dikali 5 adalah min 10X. Kita jumlahkan dengan suku yang sama, yaitu 4X pangkat 3 kita tulis karena tidak ada yang sama, dan 10X kuadrat dikurang 4X kuadrat adalah 6X kuadrat. Kemudian min 10 kita tulis, dan kita sudah memperoleh hasil 4X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dikurang 10X. Baiklah, itu saja video penjelasan tentang materi aljabar dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.